Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, setelah menonton video ini, silakan kalian like dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, kompetensi dasar yang akan dipelajari yang pertama, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Kemudian IPK pengetahuan yang akan dicapai. Yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot, dan yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Sementara IPK keterampilannya, yang pertama membandingkan anekdot dengan humor, yang kedua menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, dan yang ketiga menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Oke, sebelum kita mempelajari teks anekdot lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu teks anekdot. Jadi apa sih teks anekdot itu? Jadi teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu. Ini biasanya mengenai orang penting atau terkenal yang bertujuan mengkritik atau menyampaikan sindiran halus. Dan sebagai contoh nih, ada teks anekdot ya, seperti yang ada di tampilan itu. Teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Oke, di sebuah kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau berdiri takut kursinya didudukin orang lain. Setelah kita menyimak teks anekdot yang tadi, nah pertanyaan selanjutnya nih, apa sih isi pokok teks anekdot tersebut? Terus yang kedua, penyebab kelucuan pada teks tersebut itu apa gitu kan? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu dulu nih isi pokok itu isinya apa. Jadi isi pokok itu isinya adalah masalah yang dibahas, unsur humornya atau penyebab kelucuannya, kemudian ada kritik dan makna tersirat. Nah, pada teks tadi, dosen yang juga menjadi pejabat, itu masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap jadi pejabat gitu. Kemudian unsur humornya atau penyebab kelucuannya itu ada di kalimat penutup anekdot. Nah, kalimat tersebut itu sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Karena ternyata kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kritiknya adalah kritik para pejabat ini ya, yang takut kehilangan pejabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Kemudian makna tersiratnya ada pada kata kursi. Pada teks tersebut mengandung makna jabatan ya. Jadi bukan makna kursi sebagai media untuk duduk seperti itu. Oke, selanjutnya nih kalian harus tahu ya tentang anekdot dan humor. Jadi kita akan membandingkan anekdot dan humor. Oke, jadi apa sih perbedaannya? Next. Wajahmu memang manggis, watakmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Sesak nafasku, hatiku anggur lebur. Ini adalah delima dalam hidupku. Memang salahku, jarang apel malam minggu. Ya Tuhan, mohon blimbingmu. Kalau memang perpisahan ini baik untukku, semangka kau bahagia dengan yang lain. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tidak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya labu, ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare, kalau mau nelpon saja mesti ke wortel, cabe deh. Oke, yang barusan tadi adalah humor. Nah, nih, jadi ada perbedaan ya antara humor dan anekdot. Itu kalau pada humor itu tidak mengandung makna tersirat. Jadi maknanya itu langsung jelas ya, tidak tersirat. Sementara pada anekdot itu mengandung makna tersirat. Jadi kita harus bisa mengerti ini maksudnya apa seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada humor itu hanya hiburan. Sementara pada anekdot itu mengandung sindiran atau kritikan tertentu ya. Kemudian pada humor itu topiknya umum, tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Jadi benar-benar umum, tidak mengarah ke satu orang saja. Sementara pada anekdot itu topik berhubungan dengan orang banyak atau orang tertentu seperti itu. Oke, masuk ke kompetensi dasar selanjutnya tentang mengevaluasi struktur dan kebahasan teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis.
IPK pengetahuan yang akan kita capai itu yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot, yang kedua mengenal berbagai pola penyajian anekdot, dan yang ketiga menganalisis kebahasan teks anekdot. Dan keterampilannya yang pertama menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Selanjutnya adalah menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Oke, sebenarnya bagaimana sih pola penyajian teks anekdot ini? Pola penyajian teks anekdot itu dibagi menjadi dua, bentuknya narasi itu yang pertama nih, seperti yang ada di contoh di slide ya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah berbentuk dialog ya, dialog biasanya dua orang atau lebih, seperti yang ada di slide juga. Oke, next yang akan kita pelajari adalah tentang struktur dan kebahasan pada teks anekdot. Yuk, kenali yuk struktur dan kebahasan pada teks anekdot. Baik, struktur pada teks anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah bagian pembukaan. Ini pasti ada di awal. Yang kedua, orientasi. Ini berfungsi untuk membangun konteks ya. Jadi setelah dibuka itu nanti ada pengantar yang lebih dalam lagi ke konteksnya. Yang ketiga, krisis. Ini sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Dan yang keempat, reaksi itu berkenaan dengan tanggapan. Yang kelima, koda. Itu penutup. Nah, pada struktur teks apapun itu tidak boleh di random ya, jadi harus urut 1 sampai terakhir. Oke, sekarang kita akan menganalisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Tadi sudah dijelaskan bahwa struktur teks anekdot itu ada 5. Nah, yang pertama sekali adalah abstraksi, bagian pembuka. Nah, pada teks tersebut abstraksinya adalah jelas pada kalimat pertama ya, yaitu seorang warga melapor kemalingan. Kemudian beranjak ke struktur teks yang kedua yaitu orientasi. Tadi orientasi itu berfungsi membangun konteks, artinya pengantar tapi dia masuk lebih dalam lagi pengantarnya. Nah, maka di sini didapatkan orientasinya adalah dari kalimat Pak saya kemalingan sampai kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, ini. Jadi pengantar tapi dia lebih dalam lagi. Kemudian struktur teks yang ketiga yaitu krisis. Krisis ini ada suatu kejanggalan, itu kata kuncinya. Jadi krisis itu ada masalah tapi dia janggal. Nah, maka didapatkan krisis pada teks ini yaitu kemalingan kok beruntung. Nah, ini kan janggal ya kalimat tersebut. Kemalingan tapi kok beruntung gitu kan. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya. Sudah izin malingnya untuk merekam. Nah, ini kan satu keadaan atau kondisi di mana ada kejanggalan, maka ini disebut krisis. Oke, selanjutnya adalah reaksi. Reaksi ini tadi dimaknai sebagai tanggapan dari krisis. Nah, maka di sini didapatkan reaksinya adalah belum. Kan tadi ditanya tuh, sudah dapat izin belum gitu kan. Terus dijawab belum. Nah, terus ditanggapi lagi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, kemudian koda itu adalah akhir penutup. Nah, ini jadi kodenya yang didapat adalah di baris akhir sekali atau kalimat terakhir sendiri. Ini adalah suatu keadaan di mana pelapornya ini hanya bisa pasrah gitu. Oke, setelah kita membahas struktur teks anekdot, selanjutnya adalah tentang kebahasan teks anekdot. Ini ada 6. Yang pertama adalah kalimat lampau. Kalimat lampau ini ada di awal sekali pada sebuah teks anekdot ya. Jadi seperti suasana pengantar gitu. Kemudian yang kedua kalimat retoris. Kalimat retoris ini merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban gitu. Yang ketiga konjungsi yang menyatakan waktu ya. Jadi dia bisa urutan peristiwa juga. Kata kuncinya ada lalu, kemudian, setelah itu, akhirnya, sebelumnya, dan lain-lain. Yang keempat, kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini bisa melibatkan indera itu. Misalnya membaca, menulis, bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah berarti memerintahkan seseorang ya. Kemudian yang terakhir kata seru. Kata seru ini kata kuncinya ada oh, aduh, wah, astaga, dan lain sebagainya. Oke, mari kita membahas kebahasaan di teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi.
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa unsur kebahasan teks anekdot itu ada 6. Kita satu-satu kupas ya. Yang pertama tentang kalimat lampau. Tadi kita sudah singgung bahwa kalimat lampau itu ada di pertama sekali dan itu merupakan suatu pengantar gitu ya. Nah, maka di sini didapatkan kalimat lampaunya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi itu. Oke, yang kedua kalimat retoris. Tadi kalimat retoris apa? Ya, kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, didapatkan di sini. Di kalimat, apakah benar? Teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah, ini kan terasa sekali kalau kalimat tersebut tidak membutuhkan jawaban. Yang selanjutnya, konjungsi yang menyatakan waktu ya. Oke, di sini ada kata kunci akhirnya. Nah, sudah jelas berarti. Kemudian, kata kerja aksi. Ini tadi kata kerja yang melibatkan indera. Oke, menatap. Nah, indera penglihatan ya berarti. Bisa ya, di kalimat saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar nih, mendengar. Nah, mendengar ini melibatkan indera pendengaran. Oke, selanjutnya kalimat perintah. Nah, kalimat perintah di sini ada kita temukan, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, ini di sini ada kata tolong, gitu. Nah, selanjutnya kalimat seru di sini ada, oh maaf. Di sini ada kata seru, di sini di kata oh. Oke, nah selanjutnya karena kita tadi sudah membahas banyak sekali teks anekdot, ini adalah topik terakhir yang harus kita bahas tentang langkah-langkah menyusun teks anekdot. Oke, di sini ada 7 langkahnya ya. Dalam menyusun teks anekdot ini ada 7 unsur yang ditentukan. Silakan menentukan tema yang pertama, kemudian yang kedua masalah yang dikritik, yang ketiga humor. Tentukan humornya atau kelucuannya itu di mana. Yang keempat, tentukan tokohnya, siapa saja yang berperan di sana. Yang kelima, strukturnya nih, tentukan strukturnya ya. Jadi yang masuk 5-5 itu harus ada. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi kode harus ada. Yang keenam, silahkan buat alurnya. Dan yang ketujuh, silahkan tentukan pola penyajiannya, mau dialog atau narasi, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.